Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati Kudus Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 37. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghormatan akan hati kudus Tuhan Yesus adalah devosi rohani. Devosi ini melambangkan cinta ilahi Yesus kepada umat manusia. Hari raya ini mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di palang salib. Yohanes menulis demikian. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka telah mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir darah dan air. Menarik untuk disimak bahwa Thomas yang tidak hadir pada saat penyaliban Yesus menuntut bukti kebangkitan Yesus, bahwa dia baru akan percaya kalau sudah mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus. Bisa jadi Thomas mengikuti peristiwa penyaliban itu dari kejauhan, dan ia tahu bahwa lambung Yesus ditikam oleh seorang prajurit. Dari lambung Yesus itu keluarlah air dan darah, mengucur dari samping badannya, yaitu dari hati sang juru selamat. Air dan darah itu dalam perayaan Ekaristi dicampurkan oleh imam sebagai lambang kurban Yesus tersalib sendiri. Devosi untuk menghormati hati kudus Yesus tersebar luas dalam lingkungan gereja. Setiap hari Jumat pertama diabdikan untuk penghormatan kepada hati kudus Tuhan Yesus. Banyak umat yang secara khusus menyempatkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus setiap hari Jumat pertama dalam setiap bulan. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Hati Kudus Yesus yang dirayakan secara khusus oleh gereja 19 hari setelah Hari Raya Pentakosta, yaitu hari Jumat setelah hari tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa perlu merayakan Hati Kudus Tuhan Yesus? Kalau pertanyaan ini juga menjadi pertanyaanmu, itu artinya kamu tidak asal beriman, melainkan berusaha untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar. Devosi kepada hati kudus Yesus merupakan wahyu yang diterima oleh Santa Maria Margareta Alacoque. Sejak usia muda, wanita yang terlahir tahun 1647 ini menunjukkan cinta yang kuat pada sakramen Maha Kudus. Margareta menerima beberapa wahyu pribadi hati kudus. Visi mengungkapkan kepadanya bentuk devosi kepada hati kudus Yesus. Fitur utama adalah penerimaan komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan.
adorasi Ekaristi selama jam suci pada hari Kamis, dan anugerah pesta hati kudus. Ia menyediakan waktu untuk merenungkan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Praktek ini hidup di gereja Katolik sampai hari ini. Saudara-saudari terkasih, devosi kepada hati kudus Yesus memang sebelumnya sudah ada di kalangan gereja, yaitu pada abad 11 dan 12. Hal itu berawal di kalangan para biarawan. Berkat wahyu pribadi kepada Santa Maria Margareta Alacoque, devosi kepada hati kudus Yesus berkembang cepat dan menjadi populer. Dalam wahyu itu, Sang Kristus berbicara kepadanya bahwa hati manusia menjadi dingin dan berpaling daripadanya serta menyangkal dia. Kristus mendesak Margareta untuk menimbulkan dalam hati manusia keinginan yang besar untuk mengenal Kristus melalui devosi kepada hati kudus Yesus, dan dengan cara begitu manusia juga mencintai Tuhan, Bapa dari semua umat manusia. Secara ringkas dapat disimpulkan pesan Tuhan Yesus kepada Maria Margareta demikian. Orang harus menghormati hatinya yang maha kudus. Bentuk hati Yesus itu, sebagaimana tergambar jelas dalam penampakan yang dialami Margareta, adalah sebuah hati manusia yang bermahkota duri, tergores luka dengan api dan cahaya kemilau. Yesus mengatakan bahwa meskipun ia sungguh-sungguh mencintai manusia, namun manusia membalas cintanya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Adalah tugas Margareta untuk mengimbangi semua kelemahan dan kekurangan umat manusia. Disarankan untuk selalu menghormati sakramen Ekaristi, menerima komuni kudus sesering mungkin penuh cinta kepada hati kudus Yesus, dan teristimewa pada hari Jumat pertama dalam bulan selama 9 bulan berturut-turut. Adorasi atau tuguran atau menemani Tuhan Yesus berdoa pada malam Kamis Suci menjelang penyaliban Tuhan sangatlah dianjurkan untuk bisa mengalami hati Yesus yang penuh kasih. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Kudus merayakan Hari Raya Hati Kudus Tuhan Yesus. Perayaan ini mau mengundang umat Allah untuk membalas cinta kasih yang dinyatakan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus. Penghormatan dan devosi ilahi terhadap kasih Allah dalam Yesus ini haruslah menjadi jawaban personal, sangat pribadi dari seorang beriman atas kenyataan betapa besar kasih Kristus sebagai Tuhan dan manusia yang dilambangkan dengan hatinya. Maka adalah baik dan sangat dianjurkan untuk merenungkan dan mengingat akan firman Tuhan yang ditulis Yohanes dalam suratnya yang pertama ini. Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah
kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perayaan hari ini hendaknya menyadarkan kita adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Apakah aku sudah membalas kasih Yesus dengan menaati firman-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu kepada dunia, sehingga memberikan Yesus Kristus untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Bantulah kami untuk menjadikan hati kami seperti hati Yesus Putra-Mu, ya Bapa. Sebab Dialah Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.